Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, gue baru aja kelar olahraga, makanya setupnya nggak yang segimana-gimananya. Dan kelar olahraga, paket gue itu dateng, ini dia itel RS4 NFC. Nah ini kan yang lo tunggu-tunggu selama ini, si itel RS4 NFC. Di video kali ini gue pengen unboxing dan juga icip-icip sedikit dari handphone yang satu ini. Nah buat lo yang penasaran sama handphonenya, dan sebelum lo memutuskan beli handphone ini, ada baiknya lo nonton videonya sampai habis. So stay tune terus, only on Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari itel RS4-nya. Sebenarnya ada plastik pelindungnya, tapi udah gue lepasin supaya nggak mantul-mantul pas kena cahaya dan kelihatan dari kamera. Jadi seperti ini penampakan boxnya. Kebetulan yang gue dapat sekarang ini adalah yang RAM 8GB dengan internal storage ada di 128GB. Dan ya, ini kalau dilihat boxnya itu cukup mewah ya teman-teman, karena dia punya sistem magnet seperti ini di bagian depannya. Jadi kelihatannya tuh atau berasanya tuh mewah banget. Terus kemudian kalau kita buka seperti ini, ada logo itel, ada logo Free Fire, dan juga ada karakter game Free Fire-nya, serta di sini masih tersegel ya handphonenya. Terus kemudian di bagian sebelah sininya ada tulisan itel RS4 NFC Helio G99 Ultimate dan ada tulisan Free Fire. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya di sini ada keterangan Free Protective Cover Include. Terus di bagian bawahnya di sini ada keterangan itel, serta di bagian sebelah kirinya di sini ada tulisan RS4 SmartLink Plus dan juga ada tulisan Super. Ya, seperti yang bisa lo tahu juga gitu ya, beberapa handphone itel itu kan memang udah ada yang keluar seri S ya, S23 Plus, terus juga ada seri P Power gitu ya, dan ini seri terbarunya lagi yaitu seri RS. Kalau di mobil gitu ya, RS kayak misalkan kita taunya itu ada Wuling Almas RS, mereka itu keterangannya adalah Rising Star. Tapi kalau di itel RS4 ini, RS itu dia keterangannya adalah Racing Sport. Terus kemudian di bagian bawah sebelah sini ada keterangan 12 bulan garansi dan dia service centernya dari Calcare Service ya. Terus kemudian di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya. Di bagian atas ini ada nomor emailnya serta untuk warnanya. Kebetulan yang gue pegang sekarang ini adalah Lurex Black. Oke, warnanya Lurex Black. Terus kemudian di bagian bawahnya ada keterangan itel RS4. Dan di bagian belakangnya di sini ada nilai jual utamanya Helio G99 Ultimate, 45 watt power charge, 120 Hz refresh rate, dan juga dia mega memory with extended RAM. Untuk keterangan spesifikasinya seperti yang bisa lo lihat di sini ya. Oke, dan langsung aja kita buka di sini untuk handphonenya. Karena ini masih disegel, gue jadi butuh cutter di sini. Dia sudah terbuka seperti itu teman-teman, dan langsung kita buka di sini. Dan wih, keren ya di sini ya. Ada handphonenya, langsung kita dihadapkan sama handphonenya. Di sini ada tulisan RS4 Helio G99 Ultimate NFC 45 watt dan ya beberapa nilai jual utamanya yang memang diunggulin sama itel Indonesia. Oke, ini langsung kita buka aja, dan ya ini memang berasa premium ya teman-teman. Benar-benar boxnya itu niat kalau menurut gue. Terus kemudian di bagian bawah sini kita bisa lihat lagi ada kartu petunjuk penggunaan ya, ataupun juga di sini ada kartu garansi itel RS4. Oke, kita taruh di sana, dan kita di sini dapat protective case seperti yang tadi diinformasikan, dan protective case-nya di sini bolong gede banget. Ya, ini memang mungkin mengingatkan kita sama beberapa merek handphone di luar sana yang punya bentukan kamera yang bulat seperti ini. Oke, kita taruh dulu di sini untuk case-nya, dan itu dia case-nya jelly case bening aja seperti itu. Dan ini untuk chargernya punya kemampuan ada di 45 watt. Cukup berat untuk chargernya. Terus kemudian di sini kita dapat kita dapat SIM tray ejector di sini, dan kita taruh dulu SIM tray ejectornya di sana karena nanti gue butuh buat ngecek SIM tray-nya apakah dia hybrid atau enggak. Dan saking niatnya ya, di sini kan si kabel data USB Type-C-nya udah masuk tadi ya, kayak gini ya. Tapi di dalamnya masih dikasih kayak plastik pelindung kayak gini lagi, dan dia sudah USB Type-C tentunya, warnanya orange seperti ini.
Oke, ini kita beresin dulu dan kita bakal fokus sama handphonenya, teman-teman. Oke, seperti ini untuk handphonenya. Warnanya hitam, teman-teman. Oke, gue sebenarnya nggak mau ngeletek ini, tapi kalau misalkan nggak dikletek, dia nggak bisa diselorotin. Kita coba ya, diselorotin bisa apa nggak? Oke, ternyata dia bisa diselorotin ya, teman-teman. Oke, ini seperti ini untuk warna blacknya, Lurex Black namanya, tapi dia cenderung kayak ada warna biru-birunya gitu ya. Ini mirip banget nih sama itel P55 5G yang kemarin sempat gue bahas juga. Karena dia warna hitamnya itu nggak yang hitam-hitam pekat banget ya. Bahkan ini cenderung ke warna biru gitu loh. Kalau misalkan kena sinar lampu atau kena sinar matahari. Oke, ini ngeleteknya agak susah teman-teman. Oke, dia sudah terkletek di sana dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini. Untuk warna hitamnya seperti ini, dia ada kayak aksen-aksen brush metal gitu ya. Ini jadi kotor karena lemnya terlalu lengket, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus di sini ada keterangan super di sini ya. Terus di sini ada kayak ada garisnya gitu. Dan ya ini adalah kameranya itel RS4 NFC ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk kemampuan kameranya dia ada di 8 megapiksel untuk kamera depan. Terus kamera belakangnya ada 50 megapiksel dual flashlight. Jadi di sini ada dual flashlight, ada 50 megapiksel entah yang sebelah mana, dan ternyata dia cuma ada 2 kamera aja ya teman-teman. Yang bagian bawah ini ternyata dia bukan kamera ya, cuman ya seperti pemanis gitu aja ya. Terus di sini lingkaran kameranya ada aksen warna emas kayak gini yang kelihatannya tuh berasa mewah ya kalau dilihat seperti itu. Dan di sini dia ada logo RS di sana. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint nih untuk tombol powernya. Terus kemudian di bagian atasnya di sini ada keterangan design by itel dan ada grill speaker di bagian atas. Ya, karena memang handphone ini dia punya dual stereo speaker ya teman-teman. Jadi harusnya ini udah lumayan oke. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya dia ada SIM tray-nya di sana. Kalau kita lihat di sini SIM tray-nya apakah dia hybrid atau enggak? Kita langsung buka di sini. Oke, jadi dia tidak hybrid ya teman-teman. Jadi lo bisa pakai 2 buah nano SIM dan juga 1 buah micro SD. Kita masukin lagi sekarang di sini dan kita lihat di bagian bawahnya dia masih ada jack audio 3,5 mm. Ya, di sini masih ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon dan juga ada USB Type-C serta ada grill speaker di bagian bawah. Untuk kamera depannya seperti ini, dia sudah terpasang anti gores ya, teman-teman, sudah terpasang anti gores. Terus juga di sini ada LED flash serta di sini ada earpiece dan ya ukuran layarnya dia di sini ada di 6,6 inci ya, teman-teman. Dan ya udah langsung kita nyalain aja handphonenya. Nanti gue bakal balik lagi. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan penampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Iya, memang layar dari itel RS4 ini resolusinya masih HD aja 720p. Tapi sebenarnya ada alasan dibalik kenapa layarnya itu dibikin 720p. Karena mengingat handphone ini kan harganya pas pertama launching itu di bawah 2 juta ya, 1,8 sekian. Tapi kalau misalkan emang lo mau cari di pasaran sekarang memang udah ada yang digoreng juga harganya. Anggaplah handphone ini harganya 2 juta. Dipakai buat main game pakai Helio G99 Ultimate. Seperti yang kita tahu ya, banyak game yang memang bisa dibilang cukup berat. Kalau misalkan dia menampilkan grafis Full SD, nanti pengalaman main gamenya jadi kurang menyenangkan. Itu kenapa alasannya handphone ini dibikin resolusinya 720p aja. Supaya pada saat kita main game itu pengalaman gamenya itu nggak yang berasa patah-patah gitu ya, ataupun juga berat. Itu alasannya kenapa dibikin layar 720p. Toh walaupun 720p tapi ini menurut gue masih cukup bisa terlihat dengan baik. Memang untuk kecerahannya di sini agak kurang kalau menurut gue ya. Untuk kecerahannya agak kurang, bahkan ini udah gue bikin full aja. Pada saat gue ngelihat langsung kayak gini di bawah sinar lampu kayak gini, menurut gue ini masih agak kurang terang gitu ya. Tapi wajar memang karena layarnya ini dia panelnya adalah IPS bukan AMOLED. Jadi belum yang gonjreng-gonjreng banget. Serta untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat untuk di bagian atas kanan kirinya dia
gak tipis tapi berusaha untuk simetris, meskipun di bagian bawahnya di sini seperti yang bisa lo lihat dia cukup tebel ya teman-teman untuk di bagian bawahnya. Cuman overall masih bisa gue terima karena memang harganya yang terbilang cukup murah. Apalagi dengan harga yang segitu sekarang udah dikasih model punch hole seperti ini, karena banyak juga handphone di luar sana yang harganya 3 jutaan bahkan masih pakai model water drop ya teman-teman. Dan hal pertama yang sudah gue daftarkan dari handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya, oke, dia kalau gue bisa bilang ini kemampuan fingerprintnya cepet, tapi entah kenapa untuk nyala layarnya itu dimming dari lampu LCD-nya dia kayak punya animasi gitu ya. Jadi kelihatannya atau berasanya itu lama nih. Dimming animasi dari si lampu layar dari si itel RS4 ini. Cuman overall ini bisa gue bilang lumayan cepet ya teman-teman. Dan oke, ini belum gue daftarin apapun, jadi gue pun bahkan nggak konekin handphone ini ke wifi, jadi bener-bener masih kosongan aja karena gue pengen tahu nih handphone ini dia pengaturannya itu seperti apa, storage-nya kayak gimana pertama kali saat handphone ini dibuka. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di sini untuk about phone-nya. Jadi dia ini based on Android 13 ya teman-teman. Jadi bukan yang based on Android 14. Setahu gue sih dia ini bakal dapat update OS 2 kali kalau nggak salah untuk update OS-nya. Terus kemudian di sini seperti yang bisa lo lihat juga ya, namanya adalah itel RS4, modelnya adalah itel S666LN. Oke, triple 6 lagi di sini ya. Entah kenapa kalau triple 6 itu gue kayak, loh angkanya kok triple 6 gitu. Kayak Androidnya Android versi 13, CPU-nya pakai Helio G99 Ultimate, kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakang ada di 50 megapiksel dual kamera, RAM-nya 8 GB plus 8 GB lagi, tapi saran gue sih mendingan dimatiin aja karena 8 GB juga udah cukup menurut gue. Terus kemudian ROM-nya ada di 128 GB, layarnya 720p kali 1612 serta baterainya ada di 5000 mAh dengan pengecasan ada di berapa tadi ya? Ada di 45 watt. Oke, teman-teman, dan kita lihat dulu di sini untuk storage-nya. Kita lihat di sini untuk penyimpanannya. Oke, dia kepake sudah ada di 16% ya, ataupun juga 20,71 GB dari totalnya 128 GB nih teman-teman. Oke, sekarang kita tes juga untuk kemampuan kameranya. Kita icip-icip dulu sebentar untuk kemampuan kameranya. Dan banyak yang nanya juga untuk videonya apakah ada fitur stabilisasinya atau enggak. Jadi kita lihat dulu di sini untuk menunya. Jadi dia ada film di sini untuk menunya. Oke, ada film di sini seperti beberapa handphone keluaran Transsion Holding lainnya. Terus di sini dia ada video. Oke, ada video, dia bisa ngerekam sampai dengan 2K ya teman-teman. Seperti yang bisa lo lihat di sini dia bisa ngerekam sampai dengan 2K ataupun juga 1080p 60 fps, 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Nah, di sini dia ada fitur stabilisasinya ya. Seperti yang bisa lo lihat di sana ada fitur stabilisasinya yang ada handphone, terus ada gambar geter-geternya di sampingnya. Ini dia 1080p 30 fps dengan mode stabil. Tapi kalau misalkan kita naikin di sini ke 60 fps, apakah dia bisa mode stabilnya? Ternyata dia nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan kita aktifin fitur ultra stabilnya, dia bakal turun resolusinya ke 1080p 30 fps. Terus kemudian di sini ada penyempurnaan video pamungkas. Gue nggak tahu artinya apa. Jadi mungkin kayak di beautification gitu ya sama si softwarenya supaya hasil videonya lebih terang. Karena pada saat gue aktifkan fitur ini, dia kayak agak sedikit lebih terang ya. Di sini kan kelihatannya agak sedikit gelap. Terus kalau kita aktifin, nah dia agak sedikit terang gitu ya untuk layarnya. Terus kemudian di sini ada untuk pengaturan flash dan juga ada Google Lens di sana. Serta di sini ada pengaturan. Ada fokus AI juga, ada suara Rana dan ada tetapkan tombol volume sebagai portrait atau segala macam ya. Maksudnya kita bisa ngambil foto tinggal mencet tombol volume aja. Oke, seperti itu. Terus kemudian di sini ada foto. Oke, fotonya cuma ada 1 kali dan juga 2 kali zoom aja karena memang cuma punya dual kamera aja. Terus di sini dia ada portrait ya teman-teman, dan juga di sini ada keterangan super malam serta ada lainnya. Oke, terus kemudian untuk kamera depannya kita lihat di sini. Oh, oke, untuk kamera depannya, dan kita bisa lihat di sini untuk pengaturan videonya ternyata maksimalnya ada di 2K 30 fps ya. Jadi belum bisa
1080p 60 fps. Nah, yang kerennya sebenarnya dari handphone ini pada saat gue nyoba kemarin ya teman-teman, dia itu punya fitur yang namanya adalah video ganda atau dual video teman-teman. Ya, dual video seperti ini kalau misalkan seandainya lo mau make handphone ini untuk ngevlog seperti itu ya. Dengan harga 2 juta lah anggap seperti itu, lo udah bisa ngedapetin fitur dual video kayak gini teman-teman. Ya, oke kita coba dulu sekarang untuk kemampuan kameranya. Kita foto boxnya aja. Kita coba icip-icip sebentar aja ya teman-teman, karena ya gue nggak mau yang terlalu lama-lama banget gitu ya bikin videonya. Oke, seperti itu untuk kemampuan kameranya, dan ini dia fitur AI-nya langsung aktif ya. Kita coba di sini. Oke, kita foto ini aja. Temperatur ini, suhu ruangan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita coba untuk kemampuan kamera depannya. Oke, seperti itu. Kita coba sekarang untuk yang mode portraitnya. Dan ya, seperti itu ya teman-teman untuk kemampuan kamera dari Itel RS4. Plus yang gue suka juga sama beberapa handphone keluaran Transsion Holding itu, untuk kamera depannya dia dikasih LED flash seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi ya sebenarnya kayak fitur gimmick, tapi cukup kepake kalau misalkan ya emang kita mau foto selfie dengan kondisi pencahayaan yang kurang baik teman-teman. Nah, impresi pertama gue tentang handphone yang satu ini, asli ini gue ngerasanya cukup mewah untuk di bagian back covernya, serta bentukan ring kameranya yang besar seperti ini yang menandakan kayaknya kesannya handphone ini tuh punya fitur foto yang keren gitu ya. Dan ya dengan model buletan kayak gini teman-teman, mereka tuh bilangnya terinspirasi dari sebuah pelek mobil. Karena ya lo tau lah ya, pelek mobil kan bentuknya bulat gitu kan. Dan ya di sini juga ada ini ya, apa namanya, list chrome yang warnanya gold kayak gitu. Dan ya oke lah menurut gue ini handphonenya dengan harga 2 juta bisa ngasih fitur yang lumayan oke, tapi sebenarnya gue belum bisa cerita banyak karena memang ini baru video unboxing dan juga impresi pertama aja. Ini mau gue beresin dulu, mau gue rapihin dulu, gue mau install game dulu, baru nanti gue bakal bahas di video review ya teman-teman. Tapi sebelum gue bahas video reviewnya, kayaknya asik nih ya kalau kita bikin video ngetes main game Itel RS4 yang satu ini. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue unboxing dan juga impresi pertama dari Itel RS4. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.